Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan memulai pembacaannya ya dengan sebuah tema firasat-firasat dia tentangmu saat ini ya. Apa sih firasat-firasat dia tentangmu pada saat ini? Kita akan berdoa semoga hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan. Kita lihat dulu ya, siapa sih orang ini ya, firasat-firasat dia tentangmu pada saat ini. Yang pertama, ada energi dari Two of Wands. Orang ini sedang dalam periode merencanakan banyak sekali hal ya. Dia sedang berada di persimpangan di mana ada keputusan-keputusan penting yang juga mungkin harus dia pertimbangkan. Jadi ini mungkin antara pilihan iya atau tidak, maju atau mundur, memilih kamu atau memilih orang lain dan sebagainya. Tapi di sini ada dualitas. Berarti ada dua hal yang dia berada di persimpangan yang harus dia pilih, mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan ya. Dan dia berharap keputusan yang terbaik itu adalah keputusan yang bisa baik untuk diri dia dan untuk pihak lain. Ya, kalau Sora lihat di sini. Jadi orang ini sedang mencoba lebih mendalami untuk kedepannya bagaimana sih gitu loh. Dan Sora merasa bahwa energi ini kencang juga berhubungan dengan relationship kalian, keputusannya dia itu ya. Oke, yang berikutnya. Orang ini itu sedang dalam periode berusaha untuk merubah banyak sekali hal-hal di dalam hidupnya dia. Ya, ada yang di sini berusaha agar secara finansial hidupnya bisa lebih baik. Itu juga ada. Ini kondisi dia saat ini ya. Memang berada di antara situasi dia ingin mengambil keputusan dan berusaha untuk berpikir tadi. Dan di sini ada situasi di mana dia sedang mengusahakan bahwa ada roda-roda yang berputar dalam hidupnya dia. Jadi di sini seorang merasakan banyak sekali energi yang stuck ya. Mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung masalah hidupnya itu lagi. Ya, tidak terlepas dari hutang-hutang yang tidak kelar-kelar. Mungkin ada cicilan-cicilan yang terus datang. Mungkin ada tanggung jawab yang masih harus diemban ya, yang terus berkutat dan berputar di sana, dan dia merasa dia stagnan di sana ya. Atau banyak juga yang Sora lihat di sini sedang menjalani banyak karma di dalam hidupnya dia ya. Karma gini loh, karma itu adalah perilakunya, buah hasilnya itu namanya yang lain lagi, pasana kalau seorang nggak salah namanya. Nah, jadi setiap perbuatan kita ya, setiap karma kita yang kita buat itu ada yang baik dan buruk, dan hasilnya pun akan sama. Nah, jadi orang ini sedang menjalankan itu. Jadi seperti sedang berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi bagiannya dia. Itu juga ada. Dan orang ini sedang berusaha untuk menghealing banyak hal dalam hidupnya. Mungkin banyak negativity dalam hidupnya dia, atau banyak hal-hal yang dia pesimis menjalankan hidup. Karena Sora udah bilang kan, banyak di sini mungkin yang dia merasa bahwa hidup dia itu banyak hal tidak berkepihakan sama dia. Sehingga dia merasa bahwa aku ingin bangkit dulu menjadi optimis di dalam hidup aku. Ya, jadi berusaha untuk mencari hal-hal baik yang bisa dia persiapkan di dalam hidupnya dia. Nah, kita mau lihat siapa sih orang ini, ciri-cirinya dia. Kamu berdiri dengan seseorang yang punya banyak sekali ambisi ya. Dia punya banyak ambisi besar, dia ingin menjadi sukses, ingin menjadi berhasil. Ada di sini mungkin yang nafsu dan ambisinya juga cukup besar. Ada keinginan yang kuat dan gigih di sana, tapi kadang-kadang bisa jadi sedikit memaksa atau pushy ya. Karena dia berusaha untuk mengejar ambisinya itu, mengutamakan keluarga ya, dan seseorang yang sangat dekat sama keluarganya juga ada. Di sini kalau Sora lihat itu adalah seseorang yang mengejar sekali finansial ya. Finansial yang dia inginkan itu nggak cuma finansial yang kecil-kecil aja ya. Dia ingin mendapat kesuksesan dan finansial yang besar ya. Jadi dia ingin benar-benar makmur, ingin benar-benar stabil. Jadi kalau buah pun dia tidak mau memetik hanya buah yang kecil, dia ingin buah yang besar. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa orang ini karena dalam posisi memang dia menyadari dia butuh finansial yang sangat besar untuk merubah situasi dan kondisi dia, dan mungkin keadaan dia pun hanya bisa membaik kalau ada finansial yang besar tadi. Kalau Sora bilang tadi ada ikatan yang belum dia terjerat, ya cuma bisa lepas kalau finansialnya besar. Kalau Sora lihat di sini hidup dia itu banyak sekali naik turun ya.
sifatnya yang keras juga sekarang sedang dihantam banyak hal yang harus membuat dia merobohkan egonya dia. Ya, karena banyak hal yang sudah dia bangun tapi tidak berhasil, egonya harus dihancurkan, ya. Dan ada juga yang kalau seorang lihat di sini mengalami banyak hal yang seperti nggak bagus untuk dia. Ada yang punya usaha, usahanya jatuh, ya. Ada yang mungkin kesehatan tiba-tiba dapat suatu penyakit yang cukup berat, ya. Mungkin kalau yang punya pasangan tiba-tiba dia harus mengalami perpisahan dengan pasangannya dan sebagainya. Orang ini sebenarnya adalah seseorang yang romantis, ya, seseorang yang berjiwa muda, kadang-kadang sedikit naif, ya. Kalau namanya berjiwa muda itu kadang-kadang, apalagi untuk percintaan, seperti gini loh, banyak dari kalian yang mungkin ngerasa kayak ini umurnya udah tua juga, udah berpengalaman dalam percintaan, tapi gayanya masih kayak anak kecil, masih begitu-begitu aja, itu ada, ya. Sisi seperti kayak terkesan main-main gitu loh. Ya kalau udah masuk ke dalam dunia percintaan, nggak jauh-jauh beda daripada bocah baru gede kelakuannya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Mungkin ada yang suka ngambekan, ada yang mungkin labil dan sebagainya. Paham ya? Namanya kalau kita semua pasti pernah jadi anak bocah SMA, ya, kira-kira kayak begitu. Oke. Kak, aku masih SMA, ya udah kayak gitu kelakuannya. Di sini juga kalau yang Sora lihat pingin bisa menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk keluarganya, ya. Orang ini tuh sebenarnya awalnya ya datang mungkin juga beberapa dari keluarga yang latar belakangnya sebenarnya cukup bagus, ya, secara finansial, tapi mungkin tuh tadi ya jatuh, ya, mungkin tiba-tiba usaha keluarga bangkrut, mungkin dia tidak bisa mengelolanya, atau tiba-tiba ditipu sama rekan kerja, ditipu sama saudara sendiri dan sebagainya. Oke. Nah, selain tadi situasi dia yang sedang dalam periode dualitas gitu loh, ya, bingung mau memutuskan apa, kita akan lihat secara garis besar situasi hubungan kamu dengan orang ini. Orang ini gini loh, hubungan kalian tuh sedang dalam periode sama-sama berusaha menganalisa situasi dan kondisi hubungan. Jadi sedang sama-sama berpikir, mungkin dia sedang berpikir atau kamu sedang berpikir, atau kalian sama-sama berusaha untuk berpikir dan menganalisa hubungan ini. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan ke depannya atau tidak? Ada komunikasi yang sedang di hold, itu juga bisa, karena berusaha untuk benar-benar mikir dulu. Ya, jadi tapi ini juga ngomongin soal ketegasan yang harus diambil. Dan di sini ada hubungan yang sudah cukup lama diusahakan untuk berjalan, ya. Sehingga di sini ada kejelasan yang kepingin dia Gini loh, udah kerja keras, udah jalan cukup lama, udah banyak dedikasi, hubungan ini tuh mau nantinya ke depannya seperti apa. Ya, karena di sini ada dualitas di sana gitu loh. Jadi seperti jangan sampai konsisten terus-terusan tapi nggak berjalan kemana-mana, nggak ada perkembangan. Jadi ketegasan juga ada di sini. Yang menjadi isu adalah ketegasan hubungan, ya, dan masalah transisi. Ya. Kejelasan hubungan, apakah hubungan ini mau lanjut apa mau udahan, itu juga ada. Ya, karena hubungan ini seperti udah banyak banget effort yang diberikan dan sebagainya, tapi kejelasan tidak ada gitu loh. Mungkin ya tadi Sora udah bilang gitu loh, seperti mengusahakan, seperti mendayung tapi jalannya di tempat doang gitu. Oke. Apa sih sebenarnya firasat-firasat yang dia rasakan kepada kamu sebenarnya? Apa sih firasat-firasat yang sesungguhnya dia rasakan soal kamu saat ini? Dia cuma merasa bahwa dia butuh pada saat ini adalah dia butuh yang namanya ketenangan. Nah, ya, dan yang dia cuma tahu sebenarnya kamu adalah salah satu seseorang yang memberikan dia penguatan secara energi. Firasat dia cuma bilang bahwa kamu salah satu seseorang yang memenuhi dia secara energi. Ada bagian dari dalam dirinya dia yang terisi dengan energi dari kamu gitu loh. Dan dia merasa bahwa sebenarnya ada potensi hubungan ini itu
bisa jalan gitu loh. Tapi sekarang potensi hubungan itu bisa jalan ke depannya seperti tertutup oleh kabut-kabut dan ketidakjelasan gitu loh. Jadi mouse itu kan juga sisi shadow-nya adalah anxiety, banyak kegelisahan. Jadi gini loh, sebenarnya hubungan ini punya banyak sekali potensi untuk maju gitu loh, untuk bisa sama-sama, tapi tertutupi oleh banyak sekali kegelisahan, ketakutan salah satu dari dirinya sendiri. Dari dia mungkin ada ketakutan yang Sora bilang dengan pola-pola dia belum siap, dan dari kamu juga ada ketakutan jalan-jalan yang nggak jelas arahnya kemana gitu loh. Di sini juga kalau Sora lihat sebenarnya ya, dia menyadari bahwa hubungan kalian itu sangat kompleks dan sangat rumit gitu loh. Tapi dia menyadari bahwa hubungan yang kompleks ini gitu loh ya, memang harus ada observasi gitu loh, harus ada transformasi, ada hal-hal yang harus dirubah di dalam pola hubungan kalian ya. Kenapa? Seperti sebuah oktopus, terlalu banyak tentakel yang masih menghambat gitu loh. Jadi dia menyadari bahwa ini bukan masalah kamu nggak cocok sama dia gitu loh. Tapi hubungan ini itu harus memang banyak yang dikerjakan dulu, harus banyak yang dilepaskan dulu, dan harus banyak yang ditransformasikan dulu gitu loh. Jadi memang harus memakai strategi menjalankan hubungan ini, nggak bisa cuman begitu aja, karena banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Oke, kita lanjutkan. Jadi dia merasa kayak banyak banget hal yang masih membelit kalian gitu loh ya, yang harus diselesaikan, dan di sini ada multitasking. Dia merasa bahwa banyak banget hal yang harus masih dikerjakan ya. Jadi hubungan kalian itu memang tidak mudah gitu loh ya, tidak simple, rumit gitu loh ya. Tapi ini juga bisa menyatakan bahwa di satu sisi dia menyadari bahwa dia ada sisi pengen tetap mempertahankan kamu, pengen tetap menjaga kamu ada di dalam hidupnya dia. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, dia menyadari bahwa diri kamu itu bisa beradaptasi dengan cepat sama dirinya dia, dan dia merasa bahwa sekarang dengan situasi dan keadaan dan yang nggak kondusif, harus banyak hal yang diadaptasikan, dan dia merasa bahwa dia meyakini bahwa kamu akan mampu untuk bisa mengerti, kamu akan bisa mampu untuk kayak menyesuaikan diri dengan situasi yang serba ada sekarang ini, yang serba sulit kayak gini. Bukan serba ada gimana, maksudnya serba ada apanya tuh kayak gini gitu loh. Nah, dia percaya kamu akan bisa menyesuaikan diri gitu loh ya, dan kamu adalah seseorang yang dia tahu, dia meyakini bahwa kamu akan menjadi orang yang bisa bersabar dalam menjalankan semua proses ini sama dia gitu loh. Kamu bisa menyesuaikan diri, kamu bisa adaptasi sama situasi dan keadaan gitu loh. Dan dia merasakan, intuisi dia bilang bahwa ada ketenangan dan kedamaian dari kesabaran kamu yang dia butuhkan. Selain daripada itu, dia menyadari bahwa kebaikan-kebaikan kamu ya, itu banyak bermanifestasi dalam hidupnya dia. Itu jadi suatu keberkahan tersendiri. Adanya kamu dalam hidup dia itu menjadi keberkahan tersendiri, dan dia meyakini kamu akan menjadi seseorang yang banyak sekali membantu dia dan menolong dia gitu. Itu yang dia rasakan ya. Intuisi dia cuma bilang bahwa kamu akan menjadi seseorang juga yang kuat untuk bertahan melewati semua ini dengan dirinya dia. Selain daripada itu, intuisi dia juga yakin, percaya bahwa kalian itu bisa punya sesuatu ya. Walaupun segala sesuatu sekarang masih penuh dengan ketidakpastian, tapi dia seperti punya faith, dia punya keyakinan, dia punya keimanan kalau nanti akan ada situasi transisi, kamu bisa menerima keadaan seperti ini sekarang ya. Dan dia yakin bahwa nanti akan ada jalan untuk kalian bisa sama-sama gitu loh. Bahwa nanti akan mulai terlihat jelas hal ini saling terbuka ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia cuma tahu bahwa ada satu energi penerimaan dari kamu yang dia rasakan kuat. Itu juga terasa sangat besar di dia ya. Sehingga dia merasa intuisi dia tuh nggak bisa bohong, bahwa energi kuat itu ada di antara kalian. Energi saling menerima, energi saling tarik-menarik, ada keyakinan gitu loh di lubuk hati dia soal kamu. Selain daripada itu ya, dia juga merasakan bahwa ya, kalau untuk kalian yang sedang tidak berkomunikasi ya, dia merasakan bahwa
atau terpisah, dia merasakan ada intuisi dia, firasat dia bilang kalian akan ada rekonsiliasi, akan ada proses kembali lagi. Ya, jadi meskipun dia bimbang, dia tahu pada ujung-ujungnya dia akan rekonsiliasi dan balik sama kamu. Ya. Dan di sini dia menyatakan bahwa dia merasakan sekali, ya, firasat dia menyatakan bahwa dia itu butuh waktu untuk kebersamaan sama kamu. Karena waktu kebersamaan dengan kamu, yang dia nikmati bersama-sama, energi positif dengan kebersamaan dengan kamu, adalah energi yang dia butuhkan. Dan di sini ada ketertarikan dia untuk bisa segera ketemu kamu secara fisik. Meskipun sekarang kalian mungkin saling berjauhan, gak komunikasi dan sebagainya. Karena ada energi daripada pertemuan untuk waktu-waktu yang menyenangkan untuk kalian berdua. Ya, jadi kalau soal di sini ada kerinduan pertemuan fisik sama kamu. Dan dia menyadari bahwa orang dari masa lalu dia ada yang membandingkan kamu dengan masa lalunya dia yang lain. Dia menyadari bahwa kamu tidak bisa dibandingkan dengan mantannya yang lain. Ya, kamu memang harus seseorang yang dia perjuangkan dan dia harus melepaskan energi dari si mantannya itu. Jadi untuk kalian yang berada di antara dua pilihan antara kamu sama mantannya, di sini ada energi firasat dia menyatakan bahwa dia harus melepaskan mantannya dan memilih kamu. Ya, karena di sini energi persatuan kembali kuat. Dan dia juga punya firasat bahwa seberapa buruk pun keadaan dan situasi kondisi hubungan kalian, ya, dia merasa harus tetap positive thinking dan dia meyakini akan ada manifestasi-manifestasi positif di dalam hubungan kalian ke depannya. Dia cuma berusaha untuk tetap optimis dalam keadaan dia yang sangat terpuruk. Di balik itu semua, firasat dia cuma bisa bilang bahwa dia punya optimis yang besar sama kamu. Dan firasat dia mengatakan bahwa dia bisa percaya kamu. Dia bisa percaya hubungan ini. Dia bisa percaya sama ikatan kalian. Karena, ya, situasi yang ada sekarang itu semua keyword yang dari tadi terulang di sini, ada kata-kata fate, ada kata-kata fate. Jadi, situasi yang ada di antara kalian sekarang itu kunci utamanya ada di dalam keyakinan. Ya, keyakinan iman memanifestasikan bahwa memang hubungan ini akan ada waktunya kalian akan sama-sama gitu loh. Walaupun memang sekarang begitu banyak situasi yang rumit ya, dan harus mengalami proses adaptasi dulu untuk nyelesain masalah gitu loh. Tapi dia yakin ujungnya nanti akan ada kebersamaan sama kamu gitu loh. Dan dia juga ya meyakini bahwa banyak di sini ya yang kalian itu berkenalan mungkin melalui teman, dikenalin sama teman juga ada, dan dia meyakini bahwa teman-teman dia itu banyak sekali yang positif atau suportif sama kamu. Ya, jadi dia yakin bahwa bagaimanapun juga kalau teman-teman dia dan circle dia mendukung dia soal kamu, oke, teman-teman dia nggak akan salah. Dia meyakini teman-teman dia pun mendukung kalian itu pun pasti ada alasannya, gitu loh. Itu yang dia rasakan. Ya, dan dia merasakan selain itu juga dia merasakan suportif seorang sahabat dari kamu. Jadi bukan cuma pasangan, dia merasakan suportif seorang sahabat, ya. Dan energi dari soulmate, ya, energi koneksi dari soulmate sangat besar. Itu firasat yang dia rasakan. Jelas bahwa ada energi soulmate di sini, ya. Jadi meskipun kalian saling berjauhan, selalu ada saat-saat dia merasa sangat terpanggil ke kamu dan begitu juga sebaliknya. Karena ada koneksi yang kuat. Ya, dan akan ada periode banyak sekali pembicaraan dari hati ke hati yang akan kalian obrolin. Artinya orang ini punya kerinduan untuk banyak ngobrol sama kamu ya. Firasat dia cuma bisa bilang bahwa ini banyak hal yang harus diomongin nih, gitu loh. Jadi ke depannya sudah jelas akan ada rekonsiliasi, proses kembali. Untuk kamu untuk memperkuat energi positif kamu bisa beli ini ya, Butterfly Soul Bracelet ya, berisi dengan energi menghempas energi negatif. Mentransformasi jiwa kamu untuk energi yang lebih positif, pembersihan dari energi negatif, dan untuk memperkuat aura kamu dan karisma kamu secara natural dengan lebih kuat. Bukan sesek, bukan susuk sesek itu, bukan susuk, bukan kodam, bukan pesugihan dan sebagainya ya, jimatan bukan. Ini suara booster dengan energi healing ya. Yang ini pada saat video suara buat harganya 165.000 ya. Yang ini harganya 195.000 pada saat video ini Sora buat ya. Dan ini untuk melepaskan energi negatif dari pola-pola berulang ya. Jadi untuk kamu yang punya banyak kekecewaan berulang, kok begitu terus prosesnya, sakit-sakit yang dalam ya. Ini melepaskan trauma itu dan membooster untuk terkoneksi dengan cakra hati. Otomatis ketika sudah di healing, energi positif akan keluar, kamu akan jadi seseorang yang lebih memancar auranya dan lebih positif.
ya. Yang ini harga 195.000. Untuk teman-teman perempuan, keduanya pakai yang ini, ya. Kalau cowok yang mau pakai, ya kamu energinya jadi feminim. Nah, bayangkan saja cowok jadi feminim. Nah, untuk yang cowok, kalian pakai ini, ya, divine masculine, ya. Untuk energi kekuatan, lebih bold, lebih berani, lebih macho, ya. Juga untuk energi ketegasan. Jadi untuk kamu yang sering galau, kurang tegas, biar lebih laki gitu ya, dan lebih juga apa namanya auranya naik, karismanya dan keberuntungan dalam pekerjaan, kamu bisa pakai yang ini, ya. Ini adalah lion apa namanya lion bracelet ya. Untuk teman-teman perempuan yang mau pakai, kamu nanti akan jadi gahar, yakin mau jadi gahar. Ya, nanti yang ada kemungkinan besar pria-pria bisa saja merasa kamu terlalu macho dan justru mereka merasa tidak tertarik sama kamu secara pasangan, ya. Jadi mereka nanti akan berpikir kamu lebih kepada bro, ya. Bayangkan aja cewek energinya kayak cowok, ya. Kebanyakan cowok-cowok dalam tanda kutip cenderung lebih males, ya. Jadi jangan, Kak, saya mau pakai dua-duanya. Saya tidak begitu menyarankan, ya. Kenapa? Karena kamu nanti tidak bisa balancing energinya. Energi yang mana yang mau dikeluarkan? Dua-duanya sama-sama dominan. Gitu loh, ya. Kalau kamu mau pakai silahkan, tapi jangan komplain di kemudian hari dan Sora tidak menerima proses dikembalikan, ya. Di refund nggak diterima, oke. Dan ini 200.000 karena ini adalah diukir ya, batunya pakai hematite dan ini ada tiger eye, blue tiger eye. Ini bagus banget ya. Dan semuanya bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot atau di link di bawah, hanya ada Telegram, stop nanyain Waat, Tokopedia dan yang lainnya. Khusus buat kamu yang simple anti ribet ya, karena Sora jujur aja apa namanya nggak kehandle kalau orangnya ribet dan sulit. Khusus buat yang simple aja. Oke, yuk. Terima kasih buat dengerin Sora AdSense yang lewat. Sekarang kita akan lihat juga ya. Jadi kedepannya akan gimana? Sudah pasti akan ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi kalian juga tidak akan langsung mulus. Akan ada proses, masih banyak kalian bersih tegang, masih ada proses pergesekan perbedaan pendapat, masih ada konflik yang harus diselesaikan. Jadi bukan jalannya pasti mulus. Ya, masih mungkin ada hal-hal yang mengecewakan, tidak berjalan sesuai dengan mau kalian, gitu loh ya. Tapi artinya itu memang prosesnya ada di sana. Ya, untuk saling memahami dan balancing. Jadi proses baliknya itu, jadi jangan berpikir akan balik seperti fairy tale. Ya, itu tidak terjadi. Ya, hanya yang akan terjadi adalah proses dulu untuk saling berproses keduanya, sampai saling memahami, saling berharmonisasi, gitu loh. Oke? Kapan Sora? Selalu energi kapan deh sebenarnya. Aku kurang gimana ya, baca kapan tuh sebenarnya relatif waktunya ya. Oke. Sora hanya akan mencoba melihat secara garis besar potensi yang mungkin keluar, kapan dia akan menghubungi kamu atau kapan terjadi pergerakan ya. Dan ada juga di sini zodiak, ada campur sari. Oke. Yang pertama ada Gemini. Bisa saja 3 minggu atau 3 bulan lagi atau tanggal 3. Oke. Ada Aries tanggal 1 minggu atau 1 bulan lagi. Ada Virgo 6 minggu atau 6 bulan lagi atau tanggal 6. Ada tanggal 4 hari atau 4 minggu lagi atau tanggal 4. Ada hari Kamis ya. Satu lagi ya. 2 hari atau 2 minggu. Ada angka 4, 5, 2, 3, 1, 6. Itu bisa berarti sesuatu. Untuk zodiaknya, Sora hanya akan tambahkan 3 lagi. Ini sudah 3 yang terkuat ya. 3 tambahan dari charmnya Sora. Udah keluar 4 ya, sudah lah ya. Aries, Libra, Virgo, dan Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ya. Yang masih bingung itu apa, silahkan nonton video Sora sama Randy Fudo atau silahkan Google apa sih Sun, Moon, Rising. Alfabet. Oke. NCXAOLKS. ADKVJ. Silahkan dicek ya. Untuk nama tengah, nama belakangnya, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Ada G dan U. Silahkan di pause tuh si Zoom. Itu ada apa alfabetnya di sini. Jelas kok.
Oke. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan saja. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif, dan jangan lupa untuk pemesanan untuk beli kartu, beli barang, atau untuk belajar tarot untuk khusus yang serius, silahkan linknya ada di bawah di kolom deskripsi bawah, atau cek pin komen, cek pin komen, cek pin komen, cek pin komen. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.